warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, Sobat Mansa Tulangkat. Kembali lagi kepada Jumansa, Kamis 23 April 2026. Nah, jadi Sobat Mansa, kali ini saya Taufik Ramarizal selaku host pada hari ini sedang mengadakan podcast yang bertema dengan Sang Inspiratif. Dan saya sedang bersama Ibu Tri Wulansari, MPD, salah satu narasumber kita pada hari ini. Nah Bu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih Bu kabar Ibu? Alhamdulillah sampai saat ini khair. Alhamdulillah. Nah Bu, sebelumnya izin ya Bu untuk memberikan Boleh, pertanyaan sedikit. boleh. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu. Apa nih yang awalnya bikin Ibu terinspirasi sama dunia menulis? Awalnya itu adalah membaca. Jadi benar-benar berawal dari membaca karena banyaknya membaca karya-karya yang menarik, terutama karya-karya yang menginspirasi hingga akhirnya tertarik untuk mulai menulis dan menuangkannya di dalam sebuah tulisan. Oke Bu. Nah, pertanyaan kedua, siapa penulis yang paling menginspirasi gaya tulisan Ibu sampai sekarang? Siapa ya? Mungkin lebih ke Habibur Rahman El-Siraji untuk yang fiksinya. Banyak sekali karya-karya beliau yang sampai saat ini tuh menginspirasi dari segi bahasanya. Majas yang beliau pakai itu benar-benar syahdu ya sampai sekarang yang kita kenal. Mungkin bisa kita ketahui sedikit banyaknya salah satunya novel ayat-ayat cinta. Terus kemudian ketika cinta bertasbih, dan yang kalau kisah lainnya atau karya lainnya itu mungkin di series Gazi karya Ustadz Felix Xiao dan Syab Muhammad Isa. Oke Bu. Nah, kalau lagi benar-benar macet ide nih Bu, apa hal pertama yang biasanya Ibu lakukan buat menambah ide atau nyari inspirasi lagi nih Bu? Oke. Nah, kalau lagi macet, jadi memang benar ya, penulis itu nggak seterusnya atau nggak selamanya itu full dengan ide-idenya. Jadi penulis itu juga punya masa-masanya, di mana masa yang pertama ketika memang lagi ngalir ide ya enak banget nulisnya gitu ya. Jadi sebentar aja bisa langsung nulis banyak, tapi kalau memang lagi stuck, bahkan untuk seharian menemukan ide itu nggak akan ketemu gitu. Jadi cara saya untuk supaya nemuin ide lagi yang pasti adalah yang pertama saya nemuin musik atau instrumen-instrumen yang bisa ngugah gitu ya, bisa menggugah inspirasi saya atau bisa menggugah semangat saya kembali. Di samping saya baca-baca lagi buku yang tadinya apa ya yang bisa menimbulin ide baru. Oh, oh berarti Ibu tuh kayak dengar musik nih Bu, biar Betul, menambah ide iya. gitu. Jadi itu jadi satu instrumen gitu ya, Ya biar lebih instrumen penyemangat Oke, benar. biar lebih rileks gitu ya Bu. Oke. Betul. Nah, apa pencapaian Ibu dalam dunia menulis yang paling bikin Ibu merasa bangga? Sejauh ini overall semuanya membanggakan bagi ibu sendiri. Jadi memang harus apresiasi diri sendiri ya. Nah, jadi semua karya yang hari ini udah ibu coba tuangkan itu memang benar-benar buat ibu semangat. Pastinya ibu pengen nularinnya ke semua orang gitu. Nah, jadi yang paling sebenarnya, yang paling hari ini membanggakan itu adalah modul. Jadi modul untuk pelatihan guru, asesmen kompetensi madrasah Indonesia yang kita susun, kita tulis, kita review gitu ya. Itu di tahun 2023-2024 dan itu juga sudah dipatenkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian nggak kalah menariknya ibu bangga banget sama buku Kamu Beda. Nah di buku itu ibu tulis sengaja untuk menginspirasi semua orang untuk menjadi salah satu pribadi yang beda. Jadi memang benar semuanya terlahir dengan karakter yang berbeda di muka bumi ini gitu ya bang ya. Tapi di buku itu khusus untuk mengulik semua orang bahwasannya dalam diri seseorang itu punya sisi yang paling berbeda yang bisa diangkat dan menjadi satu hal yang paling spesial dari orang tersebut hingga akhirnya dia jadi pribadi yang beda. Oke Bu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu, apa pesan singkat buat supaya tetap semangat dan konsisten untuk terus menulis? Oke, yang pertama temuin dulu, jadi supaya kita konsisten dan semangat menulis, sama ini juga ibu masih terus belajar di tahap ini. Jadi hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah temukan alasan kenapa kamu harus nulis, gitu. Jadi temuin dulu alasannya untuk apa sih sebenarnya nulis gitu ya. Apakah harus dinikmati sendiri atau nantinya efek besar apa yang akan diberikan gitu ya oleh dunia ketika dunia itu membaca tulisan kita. Jadi lebih ke apa sih gitu alasan terbesar kita mau nulis gitu. Nah kalau ibu biasanya ibu temukan alasan-alasan terkuat kenapa harus gitu. Kenapa harus dilakuin dan gak boleh stuck
gitu. Nah mungkin itu salah satu tips kalau kita udah lagi mentok, malesnya muncul, bosen gitu ya kan. Nah jadi munculin lagi apa impian terbesar atau alasan terbesar kita mau mulai nulis. Terus kemudian kalaupun nggak mikirin output besarnya apa gitu kan, nggak pun harus jadi sebuah karya yang besar, minimal karya itu nantinya akan jadi satu kenangan tersendiri ketika kita membaca ulang, wah ternyata pernah ya nulis ini gitu. Apalagi kalau kita post gitu dan kita terbitkan, kemudian kita post banyak orang yang baca dan itu juga bermanfaat buat orang lain, nggak kebayang gimana amal zariahnya. Nah, terima kasih banyak ya Bu. Oke, Oke, sama-sama. ya. Nah, sekian podcast kami pada hari ini. Saya Taufik Ramarizal pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumansa, jujur, amanah, santun.